Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas BC 223 yang beranggotakan saya sendiri Idawati, ada rekan saya Nur Fadila Kahar dan Qadial Hajar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai model yang telah kami buat, yaitu tentang e-learning sahabat Pancasila. Nah, seperti yang tertera pada di layar, pertama-tama kalian masuk terlebih dahulu, masukkan username dan password. Nah, setelah masuk, kalian klik My Course. Nah, kemudian kalian klik Pendidikan Pancasila. Nah, model yang telah kami buat itu terdapat 7 topik, di mana yang pertama pengantar pembelajaran, kedua pengembang, ketiga ada materi bab 1 proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila, bab 2 hak kewajiban dan aturan, bab 3 menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa Indonesia, bab 4 persatuan dan kesatuan di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa, bab 5 gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa. Nah, yang pertama itu ada pengantar pembelajaran. Nah, pada pengantar pembelajaran terdapat peta konsep yang telah kami buat, di mana tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila, yang kedua hak kewajiban dan aturan, yang ketiga menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa Indonesia, yang keempat persatuan dan kesatuan di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa, dan yang terakhir gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa. Nah, pada halaman ini terdapat kata pengantar untuk siswa-siswi kelas 4 SD. Nah, selanjutnya terdapat absen yang telah kami buat, di mana absen ini ada 4 pilihan, yaitu yang pertama hadir, yang kedua izin, yang ketiga sakit, dan yang keempat terlambat. Selanjutnya kita melangkah ke pengembang. Adapun tim pengembang yaitu yang pertama dosen pengampu mata kuliah e-learning, yaitu Ibu Hotima SPD SI MPD. Yang kedua dosen pengampu mata kuliah e-learning, yaitu Pak Hartuto SPD MPD, dan rekan-rekan saya. Ada Qadial Hajar, Nur Fadila Kahar, dan saya sendiri Idawati. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bab 1, yaitu proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Pada halaman ini terdapat kata pengantar untuk siswa-siswi hebat kelas 4. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana proses perumusan Pancasila terjadi, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk materinya itu silahkan simak materi PowerPoint berikut ini. Nah, kita telah membuat PowerPoint yang pertama, yaitu tentang proses perumusan Pancasila. Oke. Kemudian ada PowerPoint yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai penerapan Pancasila. Selanjutnya, setelah kalian memahami materi pada PowerPoint tersebut, kalian akan mengerjakan kuis berupa word well, di mana pada kuis ini kalian diminta untuk mencocokkan gambar pada sila-sila yang ada pada Pancasila. Ya, kita contohkan. Setelah materi bab 1, kita melangkah ke bab 2 tentang hak kewajiban dan aturan. Nah, pada halaman ini terdapat kata pengantar untuk rekan-rekan siswa kelas 4. Nah, pada materi kali ini tuh kita akan belajar tentang yang pertama apa itu aturan dan norma dalam masyarakat, yang kedua hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, dan yang ketiga bagaimana membuat keputusan bersama secara musyawarah. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke materi tentang hak kewajiban dan aturan. Kalian bisa langsung saja diklik. Ada infografis yang telah kami buat. Oke. Untuk memahami materi lebih mendalam, kita juga telah menyediakan materi berbentuk video pembelajaran. Terdapat 2 video pembelajaran. Untuk menontonnya, kalian tinggal klik saja. Bab 2 tentang hak. Oke, begitupun dengan video yang kedua. Dan yang baik. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak.
Nah, setelah kalian menyimak video yang telah kami buat, kalian selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang telah kami sediakan. Nah, misalnya yang pertama itu apa yang dimaksud dengan hak? Yang kedua, sebutkan satu contoh hak di sekolahmu. Nah, untuk menjawabnya itu kalian tinggal klik saja jawabannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bab 3, yaitu menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa Indonesia. Seperti pada halaman bab-bab sebelumnya terdapat kata pengantar untuk rekan-rekan siswa kelas 4 yang hebat. Nah, pada materi kali ini tuh kita akan belajar mengenai apa itu keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, contoh unsur budaya seperti seni, tradisi, adat istiadat, dan bahasa daerah, dan mengapa kita harus menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan semua orang. Terdapat juga capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk memahami materi itu kita akan menyimak video pembelajaran yang telah kami sediakan. Bali. Oke. Inilah pulaunya. Pulau Bali memang tidak besar, tetapi Bali merupakan. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, kalian diminta untuk membaca bahan bacaan yang telah kami sediakan. Oke. Nah, setelah kalian membaca bahan bacaan, terdapat di slide terakhir terdapat LKPD yang telah kami buat, yaitu tentang sikap yang menghargai dan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan LKPD, kita akan mengerjakan kuis yang telah kami sediakan. Selanjutnya kita melangkah ke bab yang keempat, yaitu persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, seperti bab-bab sebelumnya itu terdapat juga kata pengantar, di mana capaian pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa, menjelaskan kerjasama masyarakat di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa, serta menceritakan kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekitar. Nah, untuk materinya itu kita telah menyediakan PowerPoint, terdapat 15 slide. Oke, setelah kalian menyimak PowerPoint yang telah kami sediakan, kalian diminta untuk mengerjakan kuis tentang persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Kalian tinggal play saja. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah ke bab 5, gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Seperti pada bab-bab sebelumnya terdapat kata pengantar untuk peserta didik kelas 4. Nah, bab 5 itu juga bab materi terakhir yang telah kami sediakan. Nah, untuk materinya itu kalian diminta untuk membaca flipbook, di mana terdapat 16 slide. Oke, next. Nah, pada slide terakhir itu terdapat LKPD yang telah kami sediakan. Kalian tinggal kerjakan saja. Oke, baik. Setelah kalian login ke LMS, kalian juga jangan lupa untuk logout akun kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.